Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi jama'in, amma ba'd. Mari kita mencoba mencari informasi tentang hikmah dari puasa dengan menelusuri kata-kata hikmah dengan bahasa Arab. Al-hikmatu min tashri'i as-siyam. Kita temukan misalnya yang dikarang oleh Muhammad Rafiq Mu'min Syawbaki, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, lam yafrud alaina Allah Ta'ala as-siyama fi syahr Ramadana min ajli an naju'a wa na'tishu wa nat'ab. Allah tidak memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan agar kita lapar, dahaga dan capek. Tapi Allah memerintahkan kita berpuasa, innama hunaka maqasid wa ahdaf wa hikam katsira li hadhil ibadah. Ada maksud, target, tujuan, hikmah yang begitu banyak dari perintah puasa itu. Kadang memang akal kita terbatas untuk mengetahui maksud tujuan tersebut. Namun demikian kita mencoba menelusuri beberapa hikmah yang diangkat oleh banyak ulama kita. Misalnya pertama, as-siyamu wasilatun litahqiqi taqwallahi azza wa jalla. Bahwasanya puasa itu adalah sarana untuk mencapai takwa Allah. Inilah tujuan yang paling utama. Inna ahamma maqsad min maqasidis siyam tahsilu taqwallahi azza wa jalla. Ini target yang utama dari perintah puasa itu. Itulah sebabnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka orang yang berpuasa menahan diri dari segala yang dibolehkan, seperti misalnya makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Lalu kemudian ketika berpuasa itu menjadi haram. Maka ini sesungguhnya latihan dari puasa yang kita lakukan agar setelah Ramadan hal-hal yang terlarang tadi itu kita tinggalkan. Inilah target sebagai orang yang bertakwa yang ingin dicapai dari puasa itu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun min khilali ta'widihi 'alal iktsari min at-ta'at. Membiasakan hal-hal yang baik, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Misalnya kita diperintahkan fasaimu khususan fi Ramadan yajtahidu fil qiyam wa qiraatil Qur'an wa dzikr wa silatil arham wa ghairiha min at-ta'at. Orang yang berpuasa itu khususnya di bulan Ramadan membiasakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti membaca Al-Qur'an, zikir, menyambung silaturahim dan lain-lain. Dan karena itu kebiasaan ini menjadikan sebuah karakter yang kita bisa bangun setelah Ramadan. Jadi perlu azimah, perlu keteguhan hati. Itu target yang pertama dari hikmah perintah puasa. Yang kedua, isy'arus shaim bi ni'matillahi ta'ala alaih. Merasakan nikmat Allah yang begitu banyak kepada orang yang puasa. Belajar untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah
menyebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Begitu banyak nikmat Allah yang kita tidak bisa menghitungnya. Maka perintah puasa menyadarkan kita akan nikmat Allah yang begitu banyak. Yang ketiga, tadhkirus shaim bi ikhwanihi al-fuqara wal masakin. Mengingatkan bahwa di sana ada saudara-saudara kita orang miskin dan fakir. Maka ketika kita puasa, inna shaima idza sya'ara alamal ju' wal atash yatadzakkaru ikhwanahu al-fuqara wal masakin. Orang yang berpuasa itu ketika sudah merasakan bagaimana lapar dan dahaga, maka secara otomatis mengingatkan bahwa di sana ada orang kelaparan karena fakir dan miskinnya. Dengan itu yarhamuhum wa ya'tafu alaihim wa yamuddu yadahu bil auni wal ihsan ilaihim. Maka dengan itu lahir empati kepada mereka, lalu kemudian bisa melakukan bantuan-bantuan, ihsan, memberikan pertolongan kepada orang yang butuh. Inilah yang disebutkan beberapa hal yang menjadikan puasa itu sebagai rukun Islam yang ketiga. As-shaumu thalithu arkanil Islam. Setelah syahadat, salat, kemudian zakat. Ada yang menempatkan pada urutan keempat. Nah, beberapa imam yang menyebutkan, misalnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu fi kitabih Lataiful Ma'arif, dan ditanya sebagian salaf, kenapa diperintahkan 5 syuri'at siyam, kenapa diperintahkan puasa? Dijawab, liyadzuqal ghaniyu ta'mal ju'i wala yansa al-ja'i. Agar orang kaya itu merasakan bagaimana susahnya, rasanya kelaparan, sehingga dia pun bisa berbagi kepada orang yang butuh, kepada orang yang lapar. Itu hikmah yang ketiga. Nah, hikmah yang keempat, as-siyamu fihi qahrul lisyaitan. Ini merupakan perlawanan kepada setan. Jadi puasa itu sesungguhnya bentuk perlawanan kita kepada setan yang selama ini menggerogoti dan mengganggu peredaran darah seseorang, siapapun itu. Maka dengan puasa, seperti yang disebutkan riwayat dari Rasulullah an Safiyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, asy-syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Bahwa setan itu merasuki sel-sel pembuluh darah kita, ya, melalui jaringan sel-sel darah kita. Nah, karena itu misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa disebutkan bahwa anna ad-dama yatawallad min at-ta'ami wasyarab. Darah itu sebenarnya hasil dari makanan dan minuman. Dan kalau seseorang makan dan minum, maka tentu aliran darahnya bisa, atau biasa disebutkan metabolisme darahnya itu bisa lancar. Nah, ketika itu seseorang puasa, idza shama dhaqat majaris syayatin. Nah, lalu kemudian aliran darah itu terbatas, lalu kemudian setan tidak leluasa merasuk dalam sel-sel darah tersebut. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif disebutkan, ya, as-siyamu yadiku majarid dam allati hiya majaris syayatin min ibni Adam. Nah, kurang lebih sama yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah.
Yang kelima, hikmah dari puasa itu adalah as-siyamu yukassiru haddatas syahwah. Puasa itu bisa menghalangi syahwat, bisa membendung syahwat seseorang, bisa memecahkan, ya, yukassir. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam beberapa riwayat, misalnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarasy syabab man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Disebutkan bahwa beberapa pemuda pada masa Nabi mendapatkan satu masalah sehingga tidak bisa melakukan pernikahan. Maka Nabi menganjurkan falyatazawwaj untuk bisa melakukan pernikahan, karena dengan pernikahan itu aghaddu lil basar, bisa membentengi, menghalangi pandangan dan menjaga faraj. Tapi kalau tidak sanggup untuk melakukan pernikahan itu, maka bisa dengan puasa, karena puasa itu bisa membentengi nafsu untuk melakukan hal-hal yang bisa mengganggu atau menuruti syahwat. Jadi puasa itu membentengi seseorang dari syahwat yang tidak terkendali. Itu salah satu hikmah atau hikmah yang kelima dari perintah puasa. Hikmah lain yang bisa kita peroleh dari hikmah puasa itu as-siyamu madrasah khalqiyah atau khulqiyah. Jadi puasa itu adalah sekolah karakter, ya, sekolah madrasah khulqiyah. Ini sekolah karakter yang amat besar. Jihadun linnafs, belajar untuk mengendalikan diri, wa muqawamatu lil ahwa wa nazagatus syaitan. Jadi yu'awidul muslim ala khalqis sabar. Dengan puasa itu membina, mengajar seorang muslim untuk menata kesabaran. Wa yu'allimuhun nizam wal intibat, dan mengajarkan kita mengatur diri, mengatur lingkungan, mengatur kehidupan, melatih kita untuk berlaku amanah, wa yudarribuhu 'alal amanah wa muraqabatallahi fi zahirihi wa batinihi, dan mengajarkan kita pengawasan yang melekat, ya, dari Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Maka puasa itu bisa menjadi raqib, ya, ala saim, ya, menjadi pengawas bagi orang yang puasa. Nah, karena itu lahir atifatur rahmah wal ukhuwah wasyu'ur bitadamuni wat ta'awun bainal muslimin. Dari puasa ini juga akan nanti lahir kepekaan, kepedulian, kasih sayang, ya, persaudaraan, asy'ur bitadamun. Jadi merasakan satu soliditas, lalu tercipta at-ta'awun, saling tolong menolong. Itulah sebabnya diharapkan dari puasa itu, kata Rasulullah, as-siyamu junnah, bisa menata emosi, ya. Makanya kata Rasulullah, idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau ada orang yang lagi puasa, maka jangan lakukan yarfuth, melakukan hal-hal yang mengarah kepada
misalnya porno aksi, pornografi dan seterusnya, hal-hal yang mengarah ke sana lah. Jadi menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga mata kita, tangan kita dan lain-lain, panca indera kita. Bahkan kalau ada yang mengajak, fa in sabbahu ahad au qatalahu, ada yang mengajak untuk bertengkar, berkelahi, maka katakan inni mur'un shaim, saya ini lagi puasa. Jadi puasa itu bisa menata kehidupan pribadi dan kehidupan sosial kita agar tercipta suasana yang indah dan damai. Ya, jadi luar biasa pengaruh puasa dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Membangun madrasah khulqiyah, membentuk karakter yang baik. Yang ketujuh, as-siyamu yuwahidu masyairal muslimin. Jadi puasa itu menyatukan rasa ya seluruh orang muslim. Coba bayangkan ada rasa kebersamaan, ada rasa universal yang dibangun dari puasa itu. Maka tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin. Sama rasanya, dan pun kalau makan sahur ataupun berbuka puasa, takarannya sudah jelas sesuai dengan kebutuhan perut. Betapapun banyaknya uang seseorang, tapi yang dinikmati ketika sahur, yang dinikmati ketika berbuka, takarannya jelas. Dan jamnya pun sama, jam menahan lapar itu sama. Nah, ini artinya as-siyamu yuwahhid masyairal muslimin. Menyatukan rasanya ya orang yang berpuasa dari orang-orang muslim itu. Nah, yang kedelapan, hikmah dari puasa itu as-siyamu iksibul badan as-sihha wal quwwah. Jadi ada upaya yang kita lakukan dengan memaksimalkan agar kita bisa mendapatkan kesehatan dan kebugaran dari puasa itu. Jadi puasa itu bisa menyehatkan dan membugarkan. Betapa tidak, karena ketika kita puasa maka selama ini 11 bulan kita menikmati makanan tanpa jedah, tanpa ada aturan waktu, kita menikmati makanan. Maka ketika kita berpuasa selama sebulan, semua perangkat dalam diri kita ini, terutama organ-organ yang ada dalam tubuh kita yang terus aktif, misalnya mengunyah makanan, pencernaan kita tidak pernah berhenti aktif selama 11 bulan, lalu kemudian tiba-tiba selama sebulan penuh itu diistirahatkan, maka tentu akan lahir sel-sel baru lagi untuk kemudian bisa menyehatkan dan membugarkan badan kita. Inilah hikmah dari puasa yang kita bisa petik. Sesungguhnya hikmah, berapa hikmah dan apa hikmah yang termuat dari puasa itu tentu hanya Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga hikmah ini kita bisa raih untuk kita dapatkan puasa yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.